Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Intan Anjeli. Nah, di video kali ini aku ingin membahas mengenai klasifikasi tanah. Nah, berikut penjelasannya. Nah, untuk memulai pembahasan kita harus tahu dulu pengertian dasar dari sistem klasifikasi tanah itu sendiri. Nah, jadi pengertian dari sistem klasifikasi tanah itu adalah suatu sistem yang mengatur beberapa jenis tanah yang berbeda-beda tetapi memiliki sifat yang sama. Nah, itu dijadikan kelompok ataupun subkelompok. Lalu, apa sih tujuan dari klasifikasi tanah itu? Nah, tujuan dari klasifikasi tanah itu sendiri adalah untuk memberikan informasi mengenai karakteristik dan juga sifat-sifat dari tanah. Karena tanah itu sangat banyak, makanya itu dibutuhkan klasifikasi tanah, yang mana itu mengelompokkan tanah-tanah tersebut ke dalam kategori yang umum, di mana memiliki kesamaan fisik. Nah, satu lagi, sistem klasifikasi tanah ini juga memberikan bahasa yang mudah untuk menjelaskan sifat-sifat tanah yang sangat beragam. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan mengenai klasifikasi tanah berdasarkan teksturnya. Sebenarnya apa sih tekstur tanah itu? Tekstur tanah itu adalah keadaan permukaan tanah yang bersangkutan. Nah, tekstur tanah itu dipengaruhi oleh butiran-butiran yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah, klasifikasi tanah berdasarkan teksturnya dibagi menjadi 4, yaitu ada pasir, kerikil, lanau, dan lempung. Nah, selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama ada sistem Unified Soil Classification System. Nah, yang kedua ada sistem American Association of State Highway and Transporting Official. Nah, yang paling pertama aku ingin menjelaskan mengenai sistem American Association of State Highway and Transporting Official. Nah, sistem ini dibuat dengan mempertimbangkan 3 kriteria, yaitu yang pertama itu berdasarkan ukuran butir tanah. Yang pertama, kerikil. Kerikil itu lolos pada saringan ukuran 75 mm dan tertahan pada saringan nomor 10. Nah, yang kedua ada pasir. Pasir itu lolos pada saringan nomor 10 dan tertahan pada saringan nomor 200. Nah, yang ketiga ada lanau dan lempung, yang mana mereka ini lolos pada saringan nomor 200. Nah, yang kedua, berdasarkan plastisitas, yang mana lanau itu bakal dipakai jika bagian yang halus dari tanah tersebut memiliki indeks plastisitas atau PI sebesar 10 atau kurang. Sedangkan lempung dipakai jika bagian yang halus dari tanah tersebut memiliki PI atau indeks plastisitas sebesar 11 atau lebih. Nah, apabila batuan tersebut memiliki ukuran lebih besar dari 75 mm, maka batu tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi harus tetap dicatat. Nah, selanjutnya ada sistem Unified Soil Classification System. Sistem ini mengklasifikasikan tanah menjadi 2 kategori besar, yaitu yang pertama ada tanah butir kasar, yang mana syaratnya itu harus lebih dari 50% tanah tersebut tertahan pada ayakan nomor 200. Kelompok ini diberikan simbol G ataupun S. G itu untuk gravel atau kerikil, S itu untuk sand atau tanah berpasir. Yang kedua ada tanah butir halus, yang mana syaratnya itu harus 50% juga atau lebih. Tanah tersebut harus lolos pada saringan nomor 200. Nah, simbol untuk klasifikasi tanah ini ada 4. Yang pertama ada W, itu well, lalu ada P, itu poor, lalu L itu untuk plastisitas rendah, lalu H untuk plastisitas tinggi. Nah, untuk klasifikasi yang benar, faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, persentase butiran yang lolos pada saringan nomor 200. Yang kedua, persentase butiran halus yang lolos pada saringan nomor 40. Nah, yang ketiga ada koefisien keseragaman dan koefisien gradasi, yang mana tanah itu 0-12% lolos pada ayakan nomor 200. Nah, selanjutnya dari sini sampai akhir itu kita akan membahas mengenai klasifikasi tanah berdasarkan Unified Soil Classification System. Nah, yang mana untuk menentukan klasifikasi tanah pada sistem ini dibutuhkan tabel yang kita akan baca dari kiri ke kanan. Lihat dulu dari tabel yang pertama. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ada tanah berbutir kasar jika lebih dari 50% tertahan saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu tanah berbutir halus 50% atau lebih lolos saringan nomor 200
atau 0,075 mm. Nah, dari dua kemungkinan ini, maka nanti tanah tersebut ada di antara salah satu kemungkinan ini kan. Nah, bisa tanah berbutir kasar atau tanah berbutir halus. Jika dia itu tanah berbutir kasar, nanti dibagi lagi nih menjadi dua kemungkinan, yaitu ada pasir dan kerikil. Pasir jika 50% atau lebih dari fraksi kasar lolos saringan nomor 4 atau 4,75 mm. Dikatakan kerikil jika lebih dari 50% dari fraksi kasar tertahan saringan nomor 4 atau 4,75 mm. Nah, di antara pasir dan kerikil, pasti tanah tersebut di antara mereka dong bisa pasir ataupun bisa tanah kerikil kan. Nah, pasir dan kerikil tadi harus dicari lagi, dia itu termasuk pasir atau kerikil bersih atau pasir atau kerikil tidak bersih. Nah, kita harus lihat dari tabel yang nomor 6. Dikatakan di sini, klasifikasi berdasarkan butiran halus atau lolos saringan nomor 200. Jika kurang dari 5%, maka kemungkinan tanah tersebut termasuk dalam kelompok GW, GP, SW, atau SP. Kalau lebih dari 12%, maka tanah tersebut termasuk dalam kelompok GM, GC, SM, dan SC. Kalau misalnya antara 5-12%, maka klasifikasi yang menggunakan simbol ganda. Nah, kalau misalnya dari tabel ke-6 ini diklasifikasikan tanahnya itu hasilnya adalah GW dan SW, maka kita harus cari dulu nih CU sama CC-nya. Kalau misalnya dari tabel ke-6 tersebut, tanah tersebut diklasifikasikan termasuk ke dalam kelompok GM, GC, ataupun SM dan SC, maka harus cari dulu batas Attenberg-nya. Kalau untuk GM dan GC, batas Attenberg itu jika di bawah garis A, maka dia termasuk kerikil berlanau. Kalau batas Attenberg-nya di atas garis A, maka termasuk kerikil berlempung. Kalau misalnya batas Attenberg-nya di bawah garis A, untuk pasir, maka itu termasuk pasir berlanau. Kalau batas Attenberg-nya di atas garis A, maka tanah tersebut termasuk pasir berlempung. Kalau misalnya dari GW dan SW nih kalian udah cari CU dan CC, kalau salah satunya tidak ketemu, maka dia bukan GW, tapi dia ke GP karena tidak memenuhi kriteria GW. Dan begitu juga di SP. Dikatakan SP jika syarat CU atau CC tersebut tidak terpenuhi atau hanya satu yang diketahui, CU ataupun CC. Nah, lanjut. Apa sih sebenarnya batas Attenberg? Nah, kalian bisa lihat di gambar di bawah kanan ini, itu ada dua garis yang mereng sama ada yang lurus. Kalau yang mereng itu ada A-line sama U-line. A-line itu ya itu namanya batas Attenberg gitu. Kalau misalnya dia di atasnya itu maka termasuk ke kelompok SC atau juga termasuk ke GC. Kalau di bawahnya termasuk ke SM atau juga ke GM. Lalu bagaimana cara menentukan dia itu di atas maupun di bawah titik Attenberg itu? Ya kita bisa menggunakan dari LL ataupun plasticitas index gitu. Rumus dari plasticity index itu adalah LL dikurang PL. Nah, nanti dapat tuh kan plasticity index-nya. Tinggal diplotkan. Di sumbu X itu dia adalah LL. Di sumbu Y itu adalah dia plasticity index. Nah, tinggal diplotkan. Kalau misalnya dia di bawah, bisa disesuaikan ke tabel. Dan kalau dia di atas juga disesuaikan dengan tabel. Dia termasuk ke kelompok yang mana gitu. Lalu di kemungkinan selanjutnya itu kan ada tanah berbutir halus 50% atau lebih lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mm.
Nah, dari situ ada dua kemungkinan lagi kan, bisa lanau dan lempung dengan batas cair kurang atau sama dengan 50%, atau lanau dan lempung dengan batas cair lebih dari 50%. Nah, dari situ kita harus ditentukan lagi nih. Misalnya, dia itu termasuk lanau dan lempung dengan batas cair kurang sama dengan dari 50%, berarti kemungkinannya ada 3, ada ML, CL, dan OL. Nah, cara carinya gimana sih tentuin ML, CL, dan OL? Yaitu kita lihat lagi dengan LL dan PI-nya. PI itu rumusnya kayak tadi, LL dikurang PL. Nah, nanti dapat PI-nya, tinggal diplotkan. Yang mana LL itu disumbu X, PI itu disumbu Y. Kalau misalnya plot titik tersebut di bawah A, maka dia termasuk ML, dan kalau misalnya dia di atas A, maka dia termasuk di kelompok CL. Juga di lanau dan lempung dengan batas cair lebih dari 50%, kemungkinan ada 3, MH, CH, dan OH. Itu sama juga membutuhkan plot dari si LL dan si PI tadi. Kita lihat apa dia di atas atau dia di bawah batas Atterberg. Nah, di sini ada gambar plasticity chart yang lebih jelas lagi, yang mana garis merah tersebut adalah align atau garis Atterberg, dan panah yang kuning itu adalah panah yang berada di atas garis align atau garis Atterberg, yang mana menunjukkan bahwa tanah termasuk dalam kelompok GC atau SC. Sedangkan panah biru adalah panah yang berada di bawah garis align atau garis Atterberg, yang mana menunjukkan tanah termasuk dalam kelompok GM atau SM. Berikut ringkasan penjelasan tabel yang telah saya rangkum. Nah, di sini saya berikan contoh soal, yaitu klasifikasikan tanah berikut menurut USCS. Persentase butir lolos ayakan nomor 4 atau 4,75 mm yaitu 98, persentase butir lolos ayakan nomor 10 atau 2 mm itu 90, persentase butir lolos ayakan nomor 40 atau 0,42 mm yaitu 76, persentase butir lolos ayakan nomor 200 atau 0,075 mm yaitu 34, batas cair atau liquid limit itu 38, batas plastik atau plasticity index sama dengan 26. Nah, yang pertama kita lihat dulu di soal ayakan nomor 200, lalu kita lihat di tabel 1. Nah, di soal itu kan butir lolos ayakannya 34%. Nah, jadi persentase butir tertahan ayakan itu 100 dikurang 34%, yaitu 66%. Nah, menurut tabel 1 itu ada dua kemungkinan kan. Jika lebih dari 50% tertahan saringan nomor 200, maka itu termasuk tanah butir kasar. Kalau misalnya 50% atau lebih lolos saringan, itu tanah berbutir halus. Nah, karena di soal itu adalah persentase butir tertahannya adalah 66%, maka termasuk di tanah berbutir kasar. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih ayakan nomor 4. Lalu lihat tabel kedua, kan butir lolos ayakannya 98%. Nah, menurut tabel 2, jika persentase lolos lebih dari 50%, maka itu tuh termasuk tanah berpasir. Nah, selanjutnya kita tentuin dulu dia termasuk pasir kandungan butir halus lebih dari 12% atau pasir bersih kandungan butir halus kurang dari 5%. Nah, itu kita lihat dari tabel 6, yaitu klasifikasi berdasarkan butiran halus atau lolos saringan nomor 200. Nah, pada soal kan butiran halus lolos pada ayakan nomor 200 kita tuh adalah 34%, yang mana itu adalah lebih dari 12% kan. Maka si tanah kita ini bisa jadi termasuk di kelompok GM, GC, SM maupun SC. Nah, karena lebih dari 12%, maka pasir kita tuh termasuk dari yang tidak bersih kan. Si pasir kandungan butir halus lebih dari 12%. Nah, simbolnya itu berarti bisa jadi tanah tersebut termasuk dalam kelompok si SM dan si SC. Nah, untuk mengetahui dia itu SM atau SC, kita harus cari dulu batas Atterberg-nya. Apabila dia bawah, dia termasuk SM. Apabila di atas dari garis Atterberg itu, dia termasuk dari kelompok si SC. Nah, lalu supaya kita tahu dia itu berada di atas atau di bawah si align atau batas Atterberg itu, kita harus plotkan titik LL, PI. Yang mana LL itu disumbu X, PI itu disumbu Y. Nah, karena di soal itu kita nggak diketahui PI-nya, maka kita harus cari dulu PI-nya. PI itu rumusnya LL dikurang PL. LL di soal adalah 38 dan PL di soal adalah 26.
Jika dikurangin kan si PI-nya bakal dapat 12. Jadi titiknya itu 38,12. Nah, karena tadi titiknya itu 38,12, yang mana 38 itu di sumbu X, yaitu liquid limit, dan si 12-nya itu di sumbu Y, yaitu plasticity index. Nah, tinggal kita plotkan aja nih. Nah, karena titiknya berada di bawah batas A atau batas Atterberg, maka tanah tersebut termasuk dalam kelompok SM. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you on my next video. Bye!